Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Demira Pratiwi, NIM 2313031007 dari Prodi S1 Pendidikan Kimia. Di video ini akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha meliputi metode analisis, aspek kelayakan usaha, langkah-langkah analisis kelayakan usaha, dan juga cara mengukur kelayakan usaha. Sebelum kita membuat keputusan bisnis, apakah bisnis itu akan didirikan atau tidak, kita juga harus melakukan analisis kelayakan usaha yang akan menjadi dasar atau patokan untuk kelangsungan bisnis atau usaha kita. Jadi, dari situ, analisis kelayakan usaha dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang didapatkan dari sebuah usaha yang didirikan. Jadi, melalui analisis kelayakan usaha ini bisa menilai potensi keberhasilan dari usaha dengan mendefinisikan biaya yang diharapkan dan manfaat yang didapat. Seperti itu. Kemudian dalam menganalisis kelayakan usaha menggunakan dua metode. Ada metode probability sampling dan juga non-probability sampling. Metode probability sampling ini itu menggunakan pengambilan sampel yang semuanya itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan subjek dalam analisis kelayakan usaha. Contohnya, melakukan analisis di desa petani. Maka setiap petani itu atau setiap subjek itu akan mendapatkan peluang atau kesempatan sama untuk dijadikan subjek dalam analisis kelayakan, apakah layak atau tidak. Kemudian, metode non-probability sampling ini bertentangan dengan probability sampling di mana setiap sampel yang digunakan itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan subjek dalam analisis. Misalnya, menganalisis kelayakan di desa nelayan, maka tidak semua nelayan itu dapat dijadikan subjek dalam analisis. Seperti itu. Aspek yang tidak kalah penting adalah aspek kelayakan usaha, meliputi legalitas, ekonomi, pemasaran, manajemen, keuangan. Aspek legalitas ini atau aspek hukum itu sangat penting, misalnya dalam perencanaan izin usaha, meminta izin lokasi, izin pendirian usaha, surat resmi lainnya, NPWP, dan sebagainya. Kemudian dari aspek ekonomi itu dilihat dari dampak yang diberikan, apakah dapat meningkatkan pendapatan per kapita atau tidak. Kemudian dari aspek pemasaran itu ditinjau dengan produk yang ditawarkan itu apakah masuk dalam persaingan pasar. Seperti faktor-faktor yang mempengaruhi itu kan ada faktor potensi pasarnya, kemudian jumlah pelanggan, daya beli masyarakat, segmentasi pasar itu dan persaingan dan lain sebagainya. Kemudian aspek manajemen di mana melihat bagaimana usaha itu mampu berkembang dan bergerak di bidang operasional. Kemudian aspek keuangan menjadi aspek yang penting karena menjadi penentu apakah perusahaan itu memiliki modal atau biaya yang cukup untuk maju dan juga berkembang. Kemudian dalam melakukan analisis kelayakan usaha itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama melakukan analisis awal, yang kedua itu memberikan pertanyaan data penelitian, yang ketiga melakukan riset pasar, yang keempat itu adalah membuat bisnis plan dan laporan laba rugi, yang kelima itu adalah neraca yang menyajikan data aset dan kewajiban, kemudian yang kelima dan enam ini memiliki hubungan yang satu sama lain itu terikat. Kemudian yang nomor 7 itu adalah hambatan dan potensi rugi, serta bagaimana cara mengatasinya. Yang ke-8 adalah membuat keputusan apakah iya atau tidak. Kemudian adalah cara mengukur kelayakan usaha. Untuk mengukur kelayakan usaha itu dapat dilakukan dengan menghitung keuntungan yang diperoleh dan juga menggunakan break-even point. Apabila penjualan melebihi pengeluaran, maka dapat disimpulkan Anda mendapatkan keuntungan.
Contohnya pada analisis pendirian minimarket. Pertama, kita analisis dulu dengan mempertimbangkan manfaat pendirian minimarket. Kemudian pertimbangkan juga biaya, persaingan dengan warung-warung kecil, aspek hukum dan ekonomi, teknologi atau fasilitas terbaru yang bisa menunjang kegiatan operasional. Nah, dari proyeksi keuangan yang itu juga harus diperhatikan setelah dilakukannya analisis, dilakukannya riset pasar itu dan berbagai perhitungan lainnya, maka keputusan bisa dibuat apakah usaha tersebut layak untuk dijalankan dengan mempertimbangkan juga hambatan dan potensi rugi yang akan didapat. Jadi seperti itu. Jadi sekian dari materi analisis kelayakan usaha yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima